Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Amma ba'd fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah al-'aliyyil kabir al-qa'id bi muhkam kitabih. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Kaum muslimin jamaah salat rahimahullah. Kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Meskipun kita jauh dari masanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita terpisah dengan beliau 1400 tahun lamanya. Dari sisi jarak pun kita juga terpaut jauh, kurang lebih 88.000 km. Namun alhamdulillah, dikarenakan lantaran para ulama, para wali, para ustaz, akhirnya akidah Islam, syariat agama Islam, akhlakul Islam bisa sampai pada kita semua. Dengan peran para ulama, kita bisa Islam. Dengan peran para ulama, kita bisa sholat. Dengan peran para ulama, kita bisa berzakat. Dengan peran para ulama, kita bisa haji dan seterusnya. Bersyukur kepada Allah tidaklah sah, kecuali kita juga berterima kasih kepada manusia yang telah berjasa menyampaikan Islam kepada kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, tidak bisa menghargai jasa manusia, maka dia tidak sah syukurnya kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Kaum muslimin rahimahullah. Lalu bagaimana cara kita berterima kasih kepada para kiai-kiai kita, kepada para guru kita, kepada para ulama-ulama kita? Jika pun beliau sudah wafat, maka mari kita ziarahi makam beliau, doakan dan kirimkan doa untuk beliau, mohonkan ampun dan barokah untuk beliau. Itulah cara kita untuk berterima kasih kepada mereka yang telah berjasa membawa Islam kepada kita, kepada anak kita dan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kaum muslimin jemaah salat rahimahullah. Jika pun melihat beliau masih hidup, maka kita upayakan untuk terus bersilaturahmi dengan mereka. Tetap kita ikuti akidah mereka, pengajian mereka, dan sambung kasih kita dengan mereka. Patut kita sesalkan jika misalnya contohnya sudah sangat nyata di hadapan kita semua, hanya karena misalnya perbedaan politik, perbedaan pandangan pilihan, perbedaan pilihan presiden, caleg dan lain sebagainya, kemudian satu dua umat Islam yang berbeda kemudian saling bermusuhan. Mungkin dia mengaji pada Kiai A, mengaji pada Ustaz A dan seterusnya, namun hanya karena berbeda pilihan lalu menyatakan putus hatinya dengan para gurunya. Sayang sekali para jemaah, menang tidaknya dengan kita tidak ada artinya dibandingkan putusnya hubungan kita atau hilangnya respek kita kepada para ulama. Ilmu haruslah menggunakan sanad. Mahwal sanad adalah riwayat yang mengaitkan kita sampai kepada Rasulullah SAW. Kepastian akidah kita, dasar syariat kita,
serta misalnya contoh cara sholat kita untuk memastikan itu semua benar-benar berasal dari Rasulullah SAW, maka kita wajib mengaji pada ulama yang memiliki silsilah. Ulama itu pernah mengaji pada gurunya sebelumnya, guru yang sebelumnya pernah mengaji pada guru yang sebelumnya, guru yang sebelumnya pernah mengaji pada guru yang sebelumnya, begitu seterusnya hingga sampai pada Rasulullah SAW. Kalau kita mengaji pada ulama dengan sanad ilmuwan yang jelas seperti itu hingga menyambung sampai Rasulullah, maka dipastikan apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan adalah ilmu yang terwarisi dari Rasulullah SAW. Sejatinya para ulama yang secara turun-menurun mempunyai silsilah sanad ilmu sampai pada Rasulullah, mereka lah yang tepat untuk dikatakan sebagai ulama. Karena ulama adalah pewaris Nabi. Bagaimana mungkin bisa dikatakan sebagai pewaris Nabi jika tidak memiliki silsilah yang jelas sampai Rasulullah? Inna ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Ayat muslimin jawab suatu kata rahimahullah. Kita tidak pernah bertemu dan tidak pernah mengaji langsung kepada Rasulullah. Oleh karenanya, bertemu dengan ulama ibarat sahabat yang bertemu dengan Rasulullah. Mengaji kepada para ulama mempunyai sanad kepada Nabi bagaikan sahabat yang mengaji langsung pada Rasulullah. Kaum muslimin jemaah salat rahimahullah. Hal ini bisa kita buktikan. Para ulama kita, kiai kita, dan semua ulama Ahlussunnah wal Jamaah, apapun yang mereka sampaikan pasti berdasarkan sabda dan ajaran Rasulullah, termasuk masalah yang sekecil apapun. Contoh kecil kita itu kiai ulama yang biasa membaca surat Yasin, diniatkan untuk sebuah orang tua yang sudah meninggal. Sedangkan ada golongan di luar sana yang mengatakan itu bid'ah dan bukan ajaran Rasulullah. Imam Asy'uti dalam kitab Jamus Sahih riwayat mengatakan Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a Yasin tiba'a wa billah wa Allahu ma taqaddama min dhanbi faqruha inda mawtaqi." Barang siapa membaca Yasin ikhlas dan harap ridha Allah Taala, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, supaya orang yang sudah meninggal dan orang tua kita yang bunyi sabda Nabi, bacakan surat Yasin di samping orang yang sudah meninggal. Keterangan semacam ini juga bisa ditemui dalam kitab-kitab yang lain. Kalaupun ada di antara mereka kelompok-kelompok di luar kita atau mengatakan bahwa hadis di atas itu adalah dhaif, pemimpin sekaligus tokoh mereka, misalnya ada Muhammad bin Hadi bin Muhammad As-Syaukani dalam kitab Asrarus Salafiyah, justru menyatakan bahwa hadis ini adalah sahih. Hadis di atas dia bilang bada hadisun sahih. Ada hadisun sahih. Ini adalah hadis yang sahih. Kaum muslimin jemaah salat rahimahumullah, ulama mengajarkan kita bersedekah dengan niat untuk orang yang sudah meninggal. Tapi misalnya ada orang di luar sana mengatakan bahwa hal tersebut adalah bid'ah dan tidak ada dalilnya, padahal hal tersebut ada dalam hadis, ya Rasulullah, inna ummi tuwaffiqu afala rajulun in tasaddaqtu anha, qala nabi na'am. Datang seorang laki-laki sowan pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ibu saya telah wafat. Kalau saya bersedekah lalu pahalanya saya niatkan untuk itu, apakah ibu dapat pahala juga? Nabi menjawab, ya, ibu mendapat pahala. Setelah naik berangkat ke makam, kiai kita menganjurkan untuk masuk sekadarnya, untuk masak sekadarnya di rumah duka. Orang-orang yang pulang dari hujan kita beri makan setelah mayit kubur. Lalu kemudian orang-orang di luar sana menuduh itu adalah bagian dari bid'ah, khurafat, kejawen dan lain sebagainya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 5417 yang kurang lebih artinya, ketika keluarga Siti Aisyah istri Nabi ada yang wafat, banyak sekali kaum perempuan yang datang kasihan. Lalu ketika mayat dikubur, perempuan-perempuan yang kasihan kemudian pulang,
tinggal tetangga dan keluarga dekat saja yang dekat. Lalu Aisyah memasak kalbina, yaitu bubur sulit yang campur dengan adonan susu yang sudah direbus. Setelah memasak, Aisyah memberikan hidangan dan bilang pada tamu yang datang, mari silakan dimakan. Rasulullah bersabda, memberi makan seperti ini di buka setelah kembali kubur orang malang bilang namanya, kalau misalnya disebut tumpeng. Memberi makan seperti ini mujimatun ini doa dimari, membuat tenang hati orang yang sudah besar. Kaum muslimin jemaah sekalian rahimahullah. Dari contoh-contoh di atas adalah contoh kecil bagaimana pada dasarnya ajaran yang disampaikan oleh para ulama kita memiliki dasar-dasar yang jelas. Namun kadang karena kita banyak faktor, mungkin karena kita belum berkesempatan untuk belajar lebih jauh, kemudian kita diserang dari sana sini. Artinya apa? Artinya mari kita jangan pernah lelah untuk terus belajar dengan para ulama kita, terus belajar dengan para guru-guru kita. Jangan pernah minder untuk melakukan apa yang diajarkan oleh beliau, karena insya Allah itu adalah semuanya ini dasar yang jelas. Kaum muslimin jemaah rahimahullah. Demikianlah khutbah singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan hal yang bermanfaat untuk diri pribadi saya dan seluruh jemaah, dan kita menjadi bagian dari rombongan besar para ulama, rombongan besar para anbiya yang bersama-sama masuk pada jabatan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dhikril hakim. Barakallahu li wa minkum hidayatan wa tawfiqan was-sami'ul 'alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma